4421. Kuali bumi sekarang memancarkan fluktuasi spiritual yang dapat dirasakan oleh Long Chen. Meski sangat redup, kekuatan besar yang terkandung di dalamnya membuat jiwa Long Chen bergetar. Di hadapan sedikit tekanan spiritual ini, Long Chen merasa sangat kecil. Dia bahkan tidak merasa seperti ini ketika dia bertarung melawan para Saint. Kuali bumi kembali ke ruang spiritual Long Chen. Kali ini, Long Chen tidak memasukkannya, sebaliknya, hal itu datang dengan sendirinya. Sekarang, ia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari ruang spiritualnya. Terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku. Anda akan mendapatkan laba atas investasi Anda. Tanpa diduga, Earth Cauldron berbicara kepadanya. Suaranya bukan suara laki-laki atau perempuan, lebih mirip suara Grand Dao. Setiap suku kata disiplin, kuat, dan juga menggugah pikiran, seolah suaranya memungkinkan dia melihat lebih dalam misteri kosmos. Senior terlalu sopan. Bisa dibilang kita punya takdir bersama. Terakhir kali, Anda bahkan membantu saya dengan barang palsu. Saya masih harus berterima kasih untuk itu, kata Long Chen buru-buru. Long Chen sangat terkejut bisa berkomunikasi dengan Earth Cauldron, item suci dari era kekacauan utama. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya, dia tidak perlu takut apapun. Itu karena saya juga membutuhkan energi dari mayat-mayat itu untuk pulih. Saya membantu Anda meniru penampakan Heaven Cauldron untuk melihat apakah saya dapat menciptakan karma antara Anda dan Heaven Cauldron, maka Anda akan dapat menemukan separuh lainnya. Saat Long Chen mendengar ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Senior, tahukah kamu di mana Heaven Cauldron berada? Bagaimana kalau kita mencarinya sekarang? Jika dia memiliki kuali langit bumi yang lengkap, dia bahkan bisa memusnahkan para biksu hanya dengan sekali tebasan. Masih belum cukup karma bagi kita untuk menemukannya. Namun, saya merasa hal itu akan muncul lagi. Kita masih punya waktu untuk mendapatkannya. Kali ini, pemberian pil obat Anda dan bantuan Huo Linger memungkinkan saya memulihkan sedikit kekuatan spiritual saya, jadi saya sekarang dapat berbicara dengan Anda. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Earth Cauldron. Senior, tolong tanyakan. Gadis bernama Yesue itu, dia adalah teratai salju cahaya suci 1000 daun dengan akar roh paling murni. Tanyakan padanya apakah Anda dapat memiliki salah satu putik cahaya suci miliknya. Jika bisa, pindahkan ke dalam ruang kekacauan utama untuk menghasilkan lebih banyak teratai salju cahaya suci 1000 daun. Ini adalah obat suci yang sangat berharga. Dengan itu sebagai bahan utama, pil yang Anda saring akan memiliki energi suci yang kuat. Itu adalah sesuatu yang sangat kita berdua butuhkan, kata Earth Cauldron. Itu, aku tidak begitu yakin bisa menanyakan hal seperti itu. Long Chen berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak begitu yakin apa itu putik cahaya suci, tapi jika bisa ditransplantasikan ke ruang kekacauan utama, itu pasti merupakan inti dari sebuah tanaman. Kalau begitu, putik cahaya suci pasti sangat penting bagi Yesue. Mungkin di saat normal, dia hanya bisa menebalkan wajahnya untuk memintanya. Namun, dia baru saja memberikan bantuan besar kepada mereka. Bahkan Long Chen tidak cukup tak tahu malu untuk meminta pembayaran secepat itu. Ini agak memalukan. Namun, teratai salju cahaya suci 1000 daun sangat penting bagi kami saat ini, desah kuali bumi. Ia juga tahu bahwa meminta hal seperti itu tidak pantas. Namun, tidak ada jalan lain. Teratai salju cahaya suci 1000 daun terlalu berharga dan terlalu langka. Itulah sebabnya klan Long akan melakukan upaya seperti itu hanya untuk mendapatkannya. Long Chen, ada apa? Yeling bertanya, mengamati ekspresi aneh Long Chen. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pemikiran yang bertentangan di benaknya tidak mengizinkannya untuk berbicara. Agak sulit bagiku untuk mengatakannya, Long Chen mengakui, melirik Yeling dan Yesue dengan canggung. Sepanjang hidupnya, Long Chen tidak pernah merasa malu ketika dia harus meminta sesuatu. Kakak Long Chen, apakah kamu memerlukan bantuanku untuk sesuatu? Katakan saja, Suer tidak akan menolakmu, kata Yesue. Long Chen terkejut, mau tak mau dia memelototi kuali bumi di dalam ruang spiritualnya. Senior, kamu. Saya tidak mengatakan apapun. Dia adalah teratai salju cahaya suci 1000 daun, dan energi sucinya membuatnya sangat peka terhadap perasaan orang lain, jawab kuali bumi. Dia seharusnya membuang kuali bumi dan membuatnya bertanya padanya. Lagi pula, dialah yang menginginkan ini. Long Chen tergagap tanpa daya. Sebenarnya. Namun, ketika sampai pada hal itu, Long Chen tidak dapat mengatakannya. Butir-butir keringat terbentuk di keningnya, menandakan pergulatan batinnya. Yesue sepertinya memahami pikiran Long Chen, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Kakak Long Chen, apakah kamu ingin putik cahaya suciku meningkatkan bakatmu? Apakah kamu ingin menjadi doyen surgawi dengan itu? Ini baik-baik saja. Saya punya 3, jadi Anda bisa punya 2. Menjadi seorang doyen tidak penting bagiku.
Bagaimanapun juga, aku tidak punya kemampuan bertarung apapun, jadi membantumu adalah yang terbaik. Tidak, tidak, aku hanya butuh satu. Aku akan segera mengembalikannya padamu, kata Long Chen buru-buru. Jadi Yesue hanya memiliki 3 putik cahaya suci, tapi dia ingin memberinya 2. Lebih jauh lagi, sepertinya jika dia melakukan hal itu, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi seorang doyen. Meski begitu, tidak ada keengganan atau keraguan dalam suaranya, yang membuat Long Chen merasa sangat bersalah. Kamu benar-benar hanya menginginkan satu, tanya Yesue. Hanya satu, Long Chen mengangguk dengan penuh semangat. Itu hebat, maka saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi seorang doyen. Yesue tersenyum dan mengulurkan tangannya, mengembungkan putik sepanjang 1 kaki dari cahaya suci yang mengalir dari kepalanya. Cahaya suci menyinari dunia saat ki abadi terpancar dari bumi, menciptakan aura berputar-putar di sekitar mereka. Putik yang satu ini sepertinya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Saat Yesue mengeluarkannya, wajahnya langsung memucat. Meskipun dia berusaha untuk tetap tersenyum, terlihat jelas bahwa dia telah memasuki kondisi lemah. Melihat kondisinya, Long Chen diliputi rasa tertekan. Dengan 2 tangan gemetar, dia menerima putik cahaya suci dan dengan sungguh-sungguh bersumpah. Aku, Long Chen, akan mengingat bantuan ini. Kakak Long Chen, kamu terlalu sopan. Ras roh bumi berhutang banyak padamu sehingga kami tidak akan pernah bisa membalasnya, kata Yesue. Dekan Long Chen, saling membantu adalah hal yang wajar di antara kita. Anda tidak perlu terlalu memikirkan bantuan ini. Bahkan Yeling mengesampingkan rasa sakit melihat Yesue seperti ini untuk menghibur Long Chen. Long Chen mengangguk. Setelah menangkupkan tinjunya pada Yesue dan Yeling, dia pergi, tidak mampu menahan tatapan tulus mereka. Begitu dia kembali ke kediamannya sendiri, dia menghela nafas lega. Melihat putik cahaya suci di tangannya, dia tidak merasakan kegembiraan apapun melainkan beban yang berat. Perasaan berhutang pada orang lain sungguh sulit untuk ditanggung. Jangan buang waktu. Tanam dengan cepat. Jika kita bisa menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci dalam waktu 3 hari, kita bisa membiarkan Yesue menumbuhkan kembali putik cahaya sucinya, desak kuali bumi. Benarkah? Long Chen langsung melompat dan melemparkan putik cahaya suci ke dalam ruang kekacauan utama. 4422. Setelah melemparkan putik cahaya suci ke ruang kekacauan utama, Long Chen hendak menemukan tempat yang cocok di pusat pengobatan ketika kuali bumi menghentikannya. Tidak bisa ditanam di sini. Itu adalah spesies elemen es, sedangkan tempat ini dipenuhi dengan elemen api. Tanam di dekat perbatasan. Memikirkannya, Long Chen menyadari bahwa itu benar. Ruang kekacauan utama sekarang sangatlah luas. Namun, wilayah tengah dipenuhi dengan pohon fusang dan pohon bulan yang sangat besar. Mereka sudah menyebar dan menduduki wilayahnya sendiri di wilayah tengah. Untungnya, setelah ruang primal chaos meluas, tepi ruang primal chaos tetap kosong. Oleh karena itu, Long Chen dengan hati-hati menanam putik cahaya suci di wilayah perbatasan. Saat bersentuhan dengan tanah, akar halus seperti rambut muncul dari dasarnya, dan embun beku langsung menutupi tanah. Embun beku dengan cepat meluas hingga ribuan mil, terus bertambah. Putik tunggal itu seperti biji dan dengan cepat menghasilkan daun. Hanya ada sehelai daun dan tidak ada tanda-tanda bunga. Daunnya berbentuk heksagonal, dengan urat-urat terbentuk secara bertahap di permukaannya. Aura suci yang kuat mengalir melalui urat-urat ini. Setelah daun pertama lahir, peristiwa menakjubkan terjadi. Putik cahaya suci dengan cepat layu, menyebabkan Long Chen panik saat melihatnya. Apakah ia tidak bisa tumbuh di tempat ini? Jangan panik, ini adalah keistimewaan dari teratai salju cahaya suci 1000 daun, meyakinkan kuali bumi, seolah mengantisipasi hasil ini. Putik cahaya suci layu, dan daun heksagonal seukuran ibu jari itu perlahan-lahan jatuh. Begitu tumbang, sistem akar yang layu seakan terbangun dan menyambung dengan daun yang tumbang. Dengan nutrisi pada sistem akar, daun mulai bersinar. Setelah itu, 2 tepi di bagian atas daun menghasilkan 2 pucuk kecil. Kedua pucuk itu dengan cepat menghasilkan 2 daun heksagonal lagi. Hasilnya, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 4, 4 melahirkan 8, dan 8 melahirkan 16. Yang membuat Long Chen penasaran adalah teratai salju cahaya suci 1000 daun tidak memiliki tangkai. Itu hanya terdiri dari daun. Daun heksagonalnya berbentuk kristal, dengan cahaya suci mengalir di dalamnya, tampak seperti kaca berwarna. Kecantikannya mampu membuat seseorang melupakan segala kekesalannya. Buang semua mayat ke dalam tanah hitam. Jangan menahan diri, perintah Earth Cauldron. Baru pada saat itulah Long Chen berhasil menarik dirinya keluar dari kegembiraannya. Dia memiliki banyak mayat abadi, dan banyak di antaranya memiliki neidan atau inti kristal. Karena mereka adalah harta karun bagi Xia Chen dan Guoran, membusuknya secara langsung akan sia-sia. Oleh karena itu, Long Chen melakukan ekstraksi cepat. Setelah mengeluarkan inti-inti itu, dia melemparkan mayat-mayat itu ke tanah hitam.
Semakin banyak mayat yang jatuh ke dalam tanah hitam dan dimakan, energi kehidupan yang sangat besar memenuhi ruang kekacauan utama. Merasakan begitu banyak energi kehidupan, teratai salju cahaya suci 1000 daun mulai tumbuh lebih cepat. Namun, setelah mencapai 128 helai daun, kecepatan pertumbuhannya jelas melambat. Daunnya tidak tegak ke atas tetapi menyebar ke segala arah, tampak seperti vas bunga roh es suci. Bekerja keras, teratai salju cahaya suci 1000 daun harus memiliki 1024 daun untuk menghasilkan putik cahaya suci. Itu adalah bahan utama untuk memurnikan pil teratai salju cahaya suci, kata kuali bumi. Mendengar ini, Long Chen mengatupkan giginya dan berhenti mengganggu Neidan dan inti kristal. Dia langsung melemparkan seluruh stok mayat abadi ke dalam tanah hitam. Senior, apakah menurutmu ini cukup? Jika tidak, saya akan mendapatkan lebih banyak pupuk sekarang. Long Chen bertekad untuk membuat ini berhasil. Jika jumlah mayatnya tidak mencukupi, dia siap berjalan-jalan di dunia baru yang baru saja terbuka. Itu seharusnya cukup, kata Earth Cauldron. Teratai salju cahaya suci 1000 daun dengan cepat memunculkan 512 daun, dan kumpulan daun baru dengan cepat tumbuh. Pada saat ini, teratai salju cahaya suci 1000 daun sudah lebih besar dari manusia. Bentuknya mengalami transformasi terus-menerus, menyerupai gadis cantik dalam tarian. Selain itu, dunia es yang sangat besar telah terwujud di sekitarnya. Anehnya, es ini tidak memancarkan rasa dingin, sebaliknya, itu memancarkan sensasi yang mirip dengan cahaya suci yang memurnikan jiwa. Setelah serangkaian perubahan, total 1024 daun muncul. Akhirnya, teratai salju cahaya suci 1000 daun telah mencapai bentuk akhirnya. Bunga teratai seputih salju kemudian muncul. Ketika 9 daunnya terbuka, terlihat 3 putik bunga yang lembut, dan 3 pilar cahaya suci membubung ke langit. Pada saat ini, semua mayat yang dikumpulkan Long Chen telah dimakan. Pohon fusang raksasa dan pohon bulan sekali lagi tumbuh dengan pesat. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah nyala api mereka sebenarnya sedikit melemah. Kekuatan mereka mulai menarik diri ke dalam tubuh mereka. Setiap daun pohon memiliki tanda api yang kuat. Jika Anda mengambil sehelai daun dan meledakkannya, itu sudah cukup untuk melenyapkan World King biasa. Pohon fusang dan pohon bulan masih tumbuh kuat, namun nampaknya masih jauh dari pohon fusang dan pohon bulan yang ada dalam legenda. Long Chen tidak terlalu memperhatikan mereka, karena fokusnya adalah pada teratai salju cahaya suci 1000 daun. Dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati memetik ketiga putik bunga itu. Ketika 3 putik cahaya suci dikeluarkan dari tubuhnya, teratai salju cahaya suci 1000 daun langsung hancur, berubah menjadi pecahan es. Tidak apa-apa, biarpun ia kehilangan semua putik cahaya sucinya, ia tidak akan mati di tempat ini. Namun, perlu waktu untuk menghidupkannya kembali. Abaikan saja untuk saat ini. Keluar, kami akan menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci, desak kuali bumi. Ketika Long Chen meninggalkan ruang kekacauan utama, dia memegang 3 putik cahaya suci. Earth Cauldron muncul di depannya. Tanpa dia perlu berkata apa-apa, Huolinger juga muncul dan mulai menghangatkan kuali bumi. Kuali bumi berkata, kekuatan spiritualku tidak cukup untuk memurnikan pil ini. Terlebih lagi, kekuatanku sulit untuk diisi kembali, jadi aku perlu mengandalkan kekuatan spiritualmu untuk menyempurnakan pil ini. Tidak apa-apa, saya memiliki banyak kekuatan spiritual, kata Long Chen acuh tak acuh. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan spiritualnya. Kali ini akan berbeda. Kami sedang menyempurnakan Saint Pil. Apakah kamu mengerti apa itu Saint Pil? Mungkinkah? Ya, itu adalah pil yang digunakan oleh para Saint. Kekuatan spiritual Anda sangat kuat, tetapi masih belum cukup untuk menyempurnakan Saint Pil. Jadi, selama penyempurnaan, Anda perlu menggunakan pil yang memberi nutrisi pada jiwa untuk memulihkan kekuatan spiritual Anda. Saya akan mengontrol tempo penyempurnaan untuk memberi Anda waktu untuk pulih. Namun, kami juga tidak punya banyak waktu. Jika waktu pemurnian terlalu lama, spiritualitas pil obat akan menurun, dan pil yang dihasilkan akan berkualitas rendah. Itu akan membuang-buang harta karun, kata Earth Cauldron dengan sungguh-sungguh. Hati Long Chen bergetar. Mereka akan memurnikan pil obat yang digunakan oleh para Saint. Maka kesulitannya mungkin akan sangat menantang bagi dirinya saat ini. Tidak berani gegabah, Long Chen fokus dan memasuki kondisi primanya. Mari kita mulai. Api emas muncul di kuali bumi, dan 3 putik cahaya suci di tangan Long Chen terbang ke tubuhnya. 4423. Ketika 3 putik cahaya suci memasuki kuali bumi, tanda kuali bumi menyala, dan cahaya surgawi terkondensasi menjadi 18 penghalang di sekitarnya. Saya terlalu lemah dengan kondisi saya saat ini. Untuk sepenuhnya mengunci sifat suci pil teratai salju cahaya suci, saya akan membutuhkan kekuatan dari luar. Apa kamu baik-baik saja? Tanya kuali bumi. Saya baik-baik saja. Long Chen mengangguk. Kuali bumi telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan penghalang ini, mencegah kebocoran energi pil.
Bagaimanapun juga, energi suci pil teratai salju cahaya suci sangatlah berharga, dan bahkan kuali bumi pun sangat memedulikannya. Ia bahkan memilih tempat terpencil yang jauh dari akademi untuk penyempurnaannya. Saat api Huolinger menyala, Long Chen melihat 3 putik cahaya suci mulai meleleh. Berbeda dengan bahan obat lainnya, bahan tersebut tidak berubah menjadi bubuk melainkan kristal es cair. Ketika berubah menjadi kristal seukuran kepalan tangan, sebagian besar tiba-tiba lenyap, hanya menyisakan kristal seukuran ibu jari. Setelah itu, berbagai bahan obat berharga terbang keluar dari ruang kekacauan utama Long Chen dan memasuki kuali bumi. Long Chen tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya harus menonton. Saat berikutnya, arus mengalir melalui penghalang, menyatu ke dalam kuali bumi. Long Chen menyadari bahwa kuali bumi sedang mengekstraksi kekuatan 10.000 dao untuk penyempurnaan ini. Sial, jika itu adalah tungku pil lain, menyerap energi sebanyak ini dari langit dan bumi akan menyebabkannya meledak. Gelombang energi yang sangat besar mengalir ke dalam kuali, dan hati Long Chen bergetar hanya dengan merasakan besarnya kekuatan itu. Dia juga akan menyerap energi langit dan bumi ketika dia memurnikan pil, tapi itu hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang diserap sekarang. Kuali bumi menyerupai ikan paus yang menelan air, dan bahkan Long Chen tidak dapat menghilangkan kekhawatiran akan potensi ledakan karena besarnya aliran energi ini. Seperti yang diharapkan dari pil Sein, kekuatannya sungguh menakutkan. Tiba-tiba, Long Chen merasakan ledakan rasa sakit di jiwanya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya mengalir ke dalam kuali bumi, menyebabkan api Huolinger langsung mencapai puncaknya. Di dalam kuali, angin astral dan kilat meletus, seolah jutaan binatang buas terlibat dalam pertempuran sengit. Energi liar mengamuk di dalam kuali. Meskipun Long Chen memiliki ingatan pil sovereign dan pengalaman luas dengan alkimia, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Dia tidak perlu melakukan atau mengendalikan apapun. Dia seperti seorang penonton, menyaksikan proses penyempurnaan dari dalam kuali, sebuah pengalaman baru baginya. Di dalam kuali bumi, puluhan ribu arus energi saling bertabrakan, saling tolak-menolak dan menyatu. Mereka tampaknya membentuk aliansi dan bersama-sama memerangi musuh bersama. Pertempuran sengit ini memaksa aliran kekuatan ini mengeluarkan potensi maksimalnya. Kemenangan berarti penyerapan, sedangkan kekalahan disamakan dengan dilahap. Karena ada terlalu banyak aliran energi, pertempuran menjadi sangat intens. Kekuatan spiritual Long Chen dengan cepat habis. Tiba-tiba, kuali bumi bergetar dan jiwa Long Chen meredah. Dia hanya bisa menghela nafas lega, menyadari bahwa kekuatan spiritualnya sekarang turun hingga 30%. Bahkan tanpa perintah dari kuali bumi, Long Chen buru-buru mengonsumsi pil yang memberi nutrisi untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatan spiritualnya yang telah habis. Kekuatan spiritual Long Chen baru saja pulih hingga 80% ketika kuali bumi tidak dapat lagi mencegah energi tersebut untuk bertarung, dan pertempuran sengit dimulai sekali lagi. Karena tidak punya pilihan lain, Long Chen harus berhenti memulihkan diri dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu kuali bumi mengendalikan energi ini. Ketika mereka saling melahap dan bergabung, mereka akhirnya berkurang menjadi hanya beberapa aliran energi. Namun, masing-masing energi tersebut secara bertahap semakin kuat. Semakin kuat mereka tumbuh, semakin besar beban yang mereka bebankan pada kekuatan spiritualnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan spiritualnya sangat kurang. Untungnya, kuali bumi akan mengambil kendali ketika Long Chen merasa dia akan kehabisan tenaga, memberinya waktu untuk pulih. Beberapa kali, dia merasa kepalanya seperti terbelah, dan dia pingsan. Namun untungnya, dia berhasil bertahan. Akhirnya, aliran energi tersebut berkurang menjadi hanya 2. Mereka saling bertarung dengan gila-gilaan, dan setelah bentrokan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya bergabung menjadi satu. Begitu mereka bergabung menjadi satu, Long Chen menghela nafas lega. Dia merasa tidak berdaya sekarang. Kamu tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Saya akan menghentikan kondensasi pilnya, dan Anda harus pulih ke puncak Anda secepat mungkin, desak Earth Cauldron. Mendengar ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam dan meminum pil pemberi nutrisi jiwa lagi. Kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat. Pengembunan pil adalah fase yang paling menantang, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada langkah penting ini. 6 jam kemudian, suara ledakan mengagetkan Long Chen dari kondisi meditasinya. Menatap ke langit, dia terkejut melihat dunia telah menjadi gelap. Awan kesusahan menutupi langit, dipenuhi petir. Aura kehancuran yang mengerikan menyebar di udara, menyebabkan rambut Long Chen berdiri tegak. Dia tidak tahu seberapa kuat kesengsaraan ini jika dibandingkan dengan kesengsaraan World King miliknya. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Tanya Long Chen. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang tiada taranya, jawab kuali bumi. Kesengsaraan surgawi tingkat tiada taraf. Apakah kamu mengatakan? Long Chen melihat ke dalam kuali. 9 pil berputar cepat di dalam, dan masing-masing pil ditutupi garis-garis yang dalam. Itu seperti 9 bintang yang mengandung kekuatan tak terbayangkan.
Mustahil. Hanya ada satu pil kelas tak tertandingi dari jenisnya sendiri di dunia. Istilah kelas tiada taraf pada dasarnya menunjukkan eksklusivitas, menandakan bahwa tidak ada pil lain yang dapat mencapai level tersebut. Contohnya, jika seseorang memiliki pil teratai salju cahaya suci dengan tingkat tak tertandingi, maka tak seorang pun dapat menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci tingkat kedua yang tiada taranya. Namun, jika seseorang benar-benar memiliki kekuatan yang menantang surga dan berhasil menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci tingkat kedua yang tiada taranya, maka pada saat pil itu terbentuk, pil teratai salju cahaya suci tingkat pertama yang tiada taranya akan hancur berantakan. Oleh karena itu, pil bermutu tiada taraf pada dasarnya adalah legenda, dan hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun, legenda tentang mereka sangat umum sehingga hampir semua orang mengetahuinya. Di dalam kuali bumi terdapat 9 pil yang sedang dalam proses pembentukan, namun pil tersebut telah melampaui batas pil emas kelas atas. Ada perbedaan kualitatif. Setelah menyaksikan pil bermutu tiada taraf yang disempurnakan oleh Yu Qingxuan, Long Chen menyadari bahwa 9 pil ini juga memiliki mutu tiada taraf. Pengungkapan ini membuatnya terperangah, menggulingkan pemahamannya tentang alkimia. Petir suci tampaknya menghancurkan 9 pil ini. Suruh Leilinger keluar untuk menikmati baptisan mereka. Selain itu, Anda juga harus mempersiapkan diri. Membangkitkan semangat pil ini menuntut kekuatan spiritual Anda sepenuhnya. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada ini, perintah Earth Cauldron. Long Chen memanggil Leilinger, dan saat kuali bumi bergetar, Long Chen membanting tangannya ke atasnya, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya tanpa hambatan. 9 pil di dalamnya tiba-tiba menyala seolah-olah telah diberikan kehidupan. Pada saat yang sama, sambaran petir menyambar dari atas 9 langit. Boom! Leilinger menyerang sambaran petir itu. Setelah itu, pemandangan mengejutkan terjadi di hadapan Long Chen. Leilinger hancur berkeping-keping oleh sambaran petir itu. 4424. Long Chen terkejut. Terlepas dari kekuatan Leilinger yang luar biasa, dia hancur oleh petir kesengsaraan ini. Leilinger melakukan reformasi, hanya untuk segera dipecah belah sekali lagi, dan siklus ini berulang 9 kali. Ke-9 kalinya dia mengembun kembali, wujudnya lebih tembus cahaya, dan dia memiliki aura yang sangat lemah. Long Chen merasa ngeri dengan ini. Jika ini terus berlanjut, Leilinger akan benar-benar binasa. Meskipun dia adalah roh petir, dia tidak dapat menahan serangan seperti ini. Saat Long Chen ingin membantu Leilinger, dia tiba-tiba menghilang, dipanggil ke dalam kuali bumi. Akibatnya, kesengsaraan surgawi tampaknya telah kehilangan targetnya dan tiba-tiba mengarahkan kemarahannya ke arah Long Chen. Ketika hal itu terjadi, teror naluriah mencengkeramnya saat sensasi kematian yang akan datang turun. Dalam respons putus asa, Long Chen memanggil manifestasi laut berbintang dan melepaskan kekuatan penuhnya. Boom! Dampaknya menghancurkan cincin surgawi dan menghancurkan sisik yang menutupi dirinya. Darahnya beterbangan di udara. Hampir seketika, Long Chen menjadi hanya segumpal daging. Tanpa semua inderanya, dia merosot, tampak sangat menyedihkan. Rambutnya hangus, asap keluar dari mulut, hidung, dan telinganya, dan ia jatuh pingsan. Long Chen telah berjuang melawan kesengsaraan surgawi selama bertahun-tahun. Namun di luar dugaan, dia hampir terbunuh oleh satu sambaran kesengsaraan surgawi ini. Saat dia pingsan, dia bertanya-tanya, apa sebenarnya kesengsaraan surgawi ini? Cahaya suci kuali bumi menyelimuti Long Chen, menyebabkan kesengsaraan surgawi kehilangan targetnya sekali lagi. Setelah getaran singkat, kesengsaraan perlahan menghilang, memulihkan ketenangan dunia. Long Chen tergeletak di tanah, pemandangan berdarah dan babak belur. Namun, saat dia tidak sadarkan diri, dia terus pulih. Dalam waktu kurang dari rentang waktu pembakaran dupa, koreng menutupi seluruh tubuhnya. Keropengnya semakin tebal hingga akhirnya membentuk kepompong raksasa di sekitar Long Chen. Di dalam kepompong, Long Chen masih harus menanggung siksaan yang mengerikan. Petir yang mengerikan itu terus melanda dirinya tanpa henti. Itu seperti ikan yang terperangkap dalam jaring, berusaha melarikan diri dari tubuhnya dengan sekuat tenaga. Namun, Long Chen dengan kuat mengunci petir di tempatnya, dan petir itu menjadi panik, menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, kecepatan pemulihannya melebihi kerusakan yang ditimbulkan padanya, menyembuhkan area manapun yang disambar petir. Saat ia menghancurkan tubuh Long Chen, kekuatannya perlahan menyatu ke dalam dirinya melalui luka. Long Chen terus-menerus terkoyak, tetapi energi itu secara bertahap melemah saat merajalela di dalam dirinya. Setelah 1 hari, petir itu akhirnya tidak bisa bergerak lagi, kekuatannya terbatas pada dirinya. 3 hari kemudian, kepompong berdarah raksasa itu perlahan terbelah, dan Long Chen mendorongnya hingga terbuka. Melihat keadaan kulitnya yang mirip dengan bayi baru lahir, dia tercengang. Ini adalah kesengsaraan pil yang tiada taranya. Karena ini adalah pil Sein, kekuatan kesengsaraan surgawi berada pada tingkat Sein, membawa energi abadi yang kuat di dalamnya.
Tubuh fisikmu cukup kuat untuk menahan satu serangan pun. Sekarang, meskipun Anda berada di alam World King, tubuh fisik Anda dapat dianggap abadi. Namun itu bukanlah perubahan yang paling signifikan. Lihatlah kekuatan spiritual Anda, jelas Earth Cauldron. Surga, Long Chen tidak berani mempercayainya. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fakta ini membuatnya tercengang. Kesengsaraan surgawi tingkat Sein mengandung kekuatan untuk menghancurkan jiwa, sehingga mengandung hukum tertentu yang dikhususkan untuk jiwa. Karena gagal menghancurkan jiwa Anda, ia menjadi pupuk untuk menguatkan jiwa Anda. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci di lain waktu, kata kuali bumi. Merasakan perubahan pada dirinya, Long Chen sangat gembira. Tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi sekarang ia langsung melonjak ke tingkat yang baru. Pukulan dari kesengsaraan surgawi ini telah sangat membantunya. Terima kasih banyak, senior. Tidak perlu sopan. Melalui penyempurnaan pil teratai salju cahaya suci, saya dapat pulih dengan cepat. Kami hanya saling membantu. Anda harus mengirimkan pil teratai salju cahaya suci kepada gadis baik itu. Suruh dia segera mengkonsumsinya, desak Earth Cauldron. Pil obat yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih muncul di tangan Long Chen. Saat muncul, dunia ini diterangi oleh cahaya sucinya, menjadi negeri ajaib. Long Chen tidak membuang waktu dan segera memanggil sayap kunpengnya. Dalam sekejap, dia masuk ke pegunungan belakang akademi dan menemukan Yesue. Ketika dia melihatnya, dia bisa melihat wajahnya masih suram, matanya sedih. Jelas sekali kerusakan akibat kehilangan putik cahaya suci lebih besar dari yang dia perkirakan. Kakak Long Chen. Begitu Long Chen tiba, Yesue buru-buru berdiri dan bersikap seolah dia baik-baik saja. Penampilannya itu sangat memilukan. Ini, buka mulutmu. Tanpa membuang waktu, Long Chen mengirimkan pil teratai salju cahaya suci ke dalam mulutnya. Yesue bahkan tidak tahu apa yang Long Chen berikan padanya, tapi karena Long Chen menyuruhnya memakannya, dia mengikuti arahannya. Ini, setelah meminum pil tersebut, manifestasinya secara spontan muncul di hadapannya, sebuah teratai salju yang sangat besar. Teratai salju awalnya memiliki 2 putik, tetapi putik ketiga dengan cepat tumbuh darinya. Cahaya Yesue kembali bersinar. Cahaya surgawi bersinar di matanya, dan dia memancarkan aura cahaya suci. Kakak Long Chen. Yesue menatap Long Chen dengan tidak percaya. Saat Ye Ling datang, dia juga tercengang melihat pemandangan ini. Putik cahaya suci Yesue telah pulih. Selanjutnya, ketiganya menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Long Chen tersenyum. Aku lebih menyukaimu seperti ini. Yesue, bagaimana perasaanmu? Tanya Ye Ling buru-buru. Guru, saya merasa, seperti saya akan menjadi seorang doyen surgawi. Suara Yesue bergetar. Jika kamu memiliki perasaan ini, kamu harus segera mengasingkan diri, seru Ye Ling penuh semangat. Dia buru-buru memperingatkan orang-orangnya untuk menyiapkan tempat pengasingan untuk Yesue. Selanjutnya, semua ahli ras roh bumi berkumpul dan mulai menyanyikan sebuah lagu yang indah. Kemungkinan besar itu adalah berkah bagi Yesue. Long Chen tidak memahami hal-hal ini, tetapi dia tahu bahwa ras roh bumi akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadikan Yesue seorang doyen surgawi. Mengingat dia tidak bisa membantu lebih jauh, dia tidak boleh mengganggu mereka lagi. Dengan mengingat hal itu, dia diam-diam menyelinap pergi. Ketika dia kembali ke ruang pemurniannya, dia bertanya pada kuali bumi. Senior, apa gunanya pil teratai salju cahaya suci bagi kita? Memurnikannya memungkinkan saya mengekstrak energi suci paling murni untuk memberi makan diri saya sendiri. Selain itu, pil teratai salju cahaya suci adalah pil obat serbaguna. Dapat digunakan sebagai pil penyembuh, membantu seseorang pulih dari ambang kematian dalam sekejap. Ini juga dapat digunakan untuk memulihkan ki Anda yang habis, meningkatkan ranah Anda, menyehatkan pikiran Anda, menyembuhkan jiwa, meningkatkan pemahaman Anda, dan menerobos kemacetan. Praktis segala sesuatu yang dapat Anda bayangkan, dapat dilakukan. Apa? Sungguh menakjubkan. Long Chen belum pernah mendengar tentang pil serbaguna di dunia ini. Pil teratai salju cahaya suci ini pada dasarnya adalah harta yang tak ternilai harganya, mampu menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Senior, apa itu doyen surgawi? Long Chen akhirnya menanyakan pertanyaan yang selama ini melekat di benaknya. Dia merasa kuali bumi pasti tahu jawabannya. 4425. Mereka yang dipilih oleh surga, individu yang dimanjakan dan dicintai oleh Tao surgawi, perwujudan dari 10.000 hukum yang muncul bersama takdir, ini adalah makhluk yang dikenal sebagai doyen surgawi. Setiap doyen adalah seseorang yang dipilih oleh surga dan menikmati berkah yang luar biasa. Baik dalam hal kekuatan, pemahaman, atau bakat, mereka berdiri sebagai eksistensi puncak. Namun, puncak ini, biasanya bukanlah sesuatu yang bisa Anda capai dengan mengandalkan diri sendiri. Kuali bumi tiba-tiba berhenti karena suatu alasan. Tidak dengan mengandalkan dirimu sendiri. Lalu apa yang diandalkannya? Tanya Long Chen dengan bingung.
Itu bergantung pada akumulasi nenek moyangmu atau bantuan dari Tao Surgawi. Ledakan keberuntungan dapat mendorong seseorang masuk dalam jajaran doyen. Ambil contoh gadis ras roh bumi itu. Akumulasi berkah selama jutaan tahun dari ras roh bumi telah disalurkan ke dalam dirinya, memberinya kesempatan untuk menjadi doyen surgawi. Tanpa akumulasi keberuntungan dari ras roh bumi, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu tidak akan ada artinya. Terkadang, tidak ada yang namanya keadilan jika menyangkut Tao Surgawi, jelas kuali bumi. Long Chen terkejut. Agar kuali bumi mengatakan hal ini, bukankah itu berarti menjadi doyen surgawi hanya bergantung pada langit? Jika itu masalahnya, tidak ada kemungkinan dia akan menjadi seorang doyen. Langit selalu menentangnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika para doyen surgawi mewakili surga, bukankah itu berarti mereka memandu pertumbuhan dunia? Tanya Long Chen. Secara teori, ya, Long Chen mau tidak mau terus maju. Tetapi Tao Surgawi seharusnya merupakan siklus yang alami dan otonom. Jika Tao Surgawi diarahkan oleh orang lain, apakah mereka masih dapat dianggap sebagai Tao Surgawi? Itu pertanyaan yang bagus, Earth Cauldron memuji Long Chen. Namun, meski mendapat pujian, Long Chen mendapati dirinya menunggu jawaban dengan sia-sia. Hal itu membuatnya sedikit terdiam. Saat dia hendak menekan lebih jauh, Earth Cauldron berbicara sekali lagi. Apakah Tao Surgawi tetap setia pada sifat mereka atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah Anda memahami esensi dari Tao Surgawi. Apakah maksudmu Tao Surgawi telah berubah? Tanya Long Chen. Saya tidak mengatakan apapun. Long Chen tercengang. Earth Cauldron berbicara dengan samar, seolah membimbingnya ke suatu tempat tanpa mengatakannya secara langsung. Long Chen sepertinya menyadari sesuatu namun juga tidak yakin apa itu. Earth Cauldron tidak menjelaskan lebih lanjut. Long Chen tahu bahwa dia tidak ingin memberinya karma besar. Dalam kesengsaraan surgawi sebelumnya, karmanya yang masih harus dibayar telah diselesaikan. Namun, jika kuali bumi mengungkapkan terlalu banyak informasi, Long Chen hanya akan mengumpulkan lebih banyak karma, membuat kesengsaraan surgawi berikutnya menjadi lebih mengerikan. Memikirkan kesengsaraan terakhirnya dan seberapa dekat dia dengan kematian, Long Chen tidak berani membahas topik ini lagi. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami hal-hal tertentu. Baiklah, tidak perlu memikirkan pikiran sembarangan. Anda masih memiliki jalan di depan untuk melangkah. Ketika waktunya tepat, Anda akan melihat apa yang perlu dilakukan. Mari kita terus menyempurnakan pil. Kami memiliki cukup putik cahaya suci untuk memurnikan 9 tungku pil teratai salju cahaya suci. Pil ini sangat penting bagi kami, jadi kami harus bergegas, desak Earth Cauldron. Long Chen mengangguk dan mulai menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci bersama dengan kuali bumi. Dengan pengalaman sebelumnya, prosesnya jauh lebih lancar. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritualnya yang bertambah menghilangkan kebutuhan untuk istirahat, memungkinkan mereka menyelesaikan penyempurnaan dalam sekali jalan. Terlebih lagi, gangguan di dalam kuali lebih kuat dari sebelumnya. Earth Cauldron menjelaskan bahwa interupsi pada sesi sebelumnya telah berdampak pada spiritualitas pil. Namun kali ini, tanpa perlu gangguan, lebih banyak spiritualitas yang dikunci, dan ini meningkatkan potensi energi pengobatan. Ketika pemurnian ini selesai, kesengsaraan surgawi muncul sekali lagi. Mirip dengan kejadian sebelumnya, Lei Linger menyerang dan dihancurkan 9 kali sebelum mencapai batasnya. Di sisi lain, Long Chen hampir terbunuh lagi dalam satu pukulan. Kekuatan petir kemudian disegel di dalam dirinya, memicu transformasi lain. Siklus ini berulang 9 kali, dengan Lei Linger berkembang dari menahan 9 serangan menjadi bertahan 18. Namun, Long Chen tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia tetap berada di ambang kematian setelah satu serangan, dibiarkan babak belur dan tidak sadarkan diri, tidak mampu menahan serangan kedua. Melalui proses ini, kekuatan spiritualnya semakin menguat. Pil itu telah berkembang begitu luas sehingga menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci tidak menimbulkan kesulitan baginya. Setelah 9 penyempurnaan selesai, aura kuali bumi jelas menguat. Proses penyempurnaan pil teratai salju cahaya suci terbukti sangat menguntungkan. Long Chen sekarang memiliki 80 pil teratai salju cahaya suci di tangannya. Namun demikian, sesuai panduan Earth Cauldron, dia hanya bisa menggunakannya satu per satu dan tidak boleh mengeluarkan 2 sekaligus. Munculnya 2 pil secara bersamaan di dunia ini, baik di cincin spiritual atau dimensi lain, pasti akan menyebabkan kehancuran salah satunya. Undang-undang menyatakan bahwa tidak ada 2 pil yang tiada taranya yang dapat hidup berdampingan di dunia ini. Namun, pembatasan ini tidak berlaku di ruang kekacauan utama. Namun, setelah meninggalkan ruang kekacauan utama, mereka akan dibatasi oleh hukum ini. Oleh karena itu, untuk saat ini, 80 pil dengan kualitas tiada taraf ini hanya bisa dibiarkan di ruang kekacauan utama. Proses penyempurnaan ini memakan waktu sebulan penuh bagi Long Chen, dan selama itu ia memperoleh keuntungan besar. Maaf, tapi saya tidak bisa lagi membuatkan pil biasa untuk Anda setelah hari ini.
Itu hanya akan menghabiskan energiku secara sia-sia. Saya hanya dapat membantu Anda dalam memurnikan pil pada tingkat Saint mulai sekarang, ungkap Earth Cauldron dengan nada meminta maaf. Lebih jelasnya, setelah kuali bumi pulih ke tingkat tertentu, memurnikan pil obat tingkat rendah tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kuali bumi. Itu hanya akan menghabiskan energinya secara sia-sia. Tidak perlu meminta maaf, senior. Saya tidak akan meminta bantuan Anda untuk pil biasa, Long Chen segera meyakinkan. Sebenarnya, Long Chen tidak perlu memurnikan pil semacam itu, karena Yu Qingxuan punya banyak pil yang dia sempurnakan sendiri. Sayangnya, selama periode ini, Long Chen gagal membangkitkan formula pil untuk bintang ke-8, dan tidak ada indikasi kemunculan bintang ke-8. Alih-alih berfokus untuk memajukan wilayahnya, Long Chen menghabiskan waktunya mencari penyebabnya, namun sejauh ini, dia belum mengidentifikasi alasannya. Bertekad untuk tidak membuang waktu lagi dalam masalah ini, dia mengalihkan fokusnya untuk memajukan wilayahnya. Dunia telah berubah, dan ada banyak kekacauan utama saat ini. Kecepatan kultivasi umat manusia telah melonjak, dan kesulitan kultivasi telah menurun. Dengan bantuan pil obat, kecepatan kultivasi setiap orang berada di luar imajinasi. Namun, bagi kebanyakan orang, kemajuan kultivasi mereka hanya bisa dianggap di atas rata-rata, karena mereka harus fokus membangun fondasi yang kuat. Hebatnya, generasi baru World King memiliki kecepatan kultivasi tertinggi. Generasi baru ini, yang bangkit setelah gerbang menuju dunia lain terbuka, telah mencapai lingkaran besar kerajaan dunia dan siap menjadi yang mulia kapan saja. Ketika kuali bumi kembali ke ruang spiritual Long Chen memeriksa ruang kekacauan utama. Teratai salju cahaya suci 1000 daun telah tumbuh kembali. Namun, tanpa penambahan mayat baru, pertumbuhannya sangat lambat, dan hanya menghasilkan 64 daun, jauh dari 1000 daun. Aku akan makan satu dulu dan lihat efeknya. Long Chen dengan hati-hati mengeluarkan satu pil teratai salju cahaya suci. Saat dia mengkonsumsinya, langsung meleleh di perutnya. Kekuatan yang terkandung dalam pil kecil ini berada di luar imajinasinya. Lautan kekuatan langsung merasuki setiap sudut keberadaannya. Darah, meridian, tendon, jiwa, dan pikirannya semuanya terpelihara. Setelah kekuatan besar ini muncul di dalam dirinya, kekuatan itu kemudian mengembun di dadanya. Setelah itu, kekuatan tak terkendali meledak menuju kemacetannya saat ini. Boom, boom, boom. 3 suara ledakan terdengar. Pada saat itu, Long Chen benar-benar tercengang.